Salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 Akan memaparkan video pembelajaran mengenai audit internal dengan topik fraud atau kecurangan dengan mengangkat kasus dari PT Toshiba dikaitkan dengan dimensi pengendalian audit internal, konteks risiko audit internal, dan penilaian risiko dengan menggunakan matriks. Sebelum memulai video pembelajaran, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya dari Definisi Sembilang. Saya Laras, saya Cynthia Bolan, Saya Cynthia Tiafani Gultom, Saya Tiara Sulistini Pohan. Saya alumni PT Potensial BH. mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan. kelas BK 5G. Mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rolinda SE AKMSCA. Definisi fraud. Fraud adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian melalui cara-cara yang melanggar hukum. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, fraud adalah tindakan yang disengaja untuk merampas milik atau uang orang lain dengan tipu muslihat, penipuan, atau tindakan tidak adil lainnya. Konsep fraud. Konsep fraud digunakan untuk menganalisis dan mencegah tindakan kecurangan. Pada kasus PT Toshiba, konsep fraud yang digunakan adalah fraud triangle. Dalam fraud triangle terdapat 3 poin utama, yaitu tekanan atau pressure, motivasi finansial. Yang kedua ada peluang atau opportunity, kelemahan dalam sistem kontrol internal dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Yang ketiga ada rasionalisasi atau rationalization, pembenaran diri dan sikap tidak peduli. Menerapkan fraud triangle pada kasus PT Toshiba. Poin pertama, tekanan. Pertama, tekanan untuk mencapai target. Manajemen PT Toshiba mungkin telah menetapkan target kinerja yang sangat tinggi, sehingga karyawan merasa tertekan untuk mencapai target tersebut dengan cara apapun, termasuk memanipulasi data keuangan. Kedua, tekanan persaingan. Persaingan yang ketat di industri elektronik mungkin mendorong perusahaan untuk melakukan segala cara agar tetap kompetitif, termasuk melakukan kecurangan. Ketiga, tekanan untuk mempertahankan harga saham. Tekanan dari investor untuk mempertahankan harga saham yang tinggi juga dapat menjadi motivator bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Poin kedua, peluang. Pertama, kelemahan dalam pengendalian internal. Sistem pengendalian internal PT Toshiba mungkin memiliki celah yang memungkinkan karyawan untuk memanipulasi data keuangan tanpa terdeteksi. Kedua, kompleksitas transaksi. Transaksi yang kompleks, seperti akuisisi dan divestasi, dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan tindakan kecurangan. Ketiga, kurangnya pengawasan. Pengawasan terhadap aktivitas keuangan mungkin tidak dilakukan secara memadai, sehingga memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan manipulasi. Poin ketiga, rasionalisasi. Ini demi kebaikan perusahaan. Pelaku mungkin beralasan bahwa tindakannya dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan atau untuk melindungi pekerjaan karyawan. Semua orang melakukannya. Pelaku mungkin merasa bahwa tindakan kecurangan adalah hal yang umum terjadi di industri tersebut. Saya akan mengembalikan uangnya nanti. Pelaku mungkin berniat untuk mengembalikan uang yang dicuri setelah situasi membaik. Menerapkan dimensi pengendalian audit internal pada kasus PT Toshiba. Pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian mencangkup budaya, nilai, dan integritas organisasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan terhadap pengendalian internal. Budaya perusahaan di Toshiba mengutamakan pencapaian target laba yang agresif, bahkan sampai memaksakan karyawan untuk memanipulasi angka agar target tersebut tercapai. Penilaian risiko atau risk assessment. Organisasi harus terus-menerus mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Toshiba tidak mampu merespon risiko yang terkait dengan tekanan eksternal dan internal untuk mempertahankan pencapaian target finansial yang ambisius. Aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko telah diambil. Pengendalian atas laporan keuangan tidak dijalankan dengan baik, memungkinkan terjadinya manipulatif secara sistematis oleh manajemen senior. Aktivitas pengendalian internal seperti audit internal dan pengawasan manajemen tidak cukup kuat untuk mendeteksi adanya laporan keuangan yang tidak sesuai.
informasi dan komunikasi atau information and communication. Organisasi harus memiliki sistem untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan secara tepat waktu, agar setiap orang di organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya. Ada masalah dalam aliran informasi dan komunikasi antara level manajemen yang lebih rendah dan manajemen puncak. Informasi tentang laporan keuangan yang tidak benar tidak dikomunikasikan dengan baik, atau mungkin lebih malah ditutupi. Pemantauan atau monitoring activities. Proses pemantauan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dari waktu ke waktu dan melakukan perbaikan jika ditemukan kelemahan. Manipulasi laba berlangsung selama beberapa tahun tanpa terdeteksi oleh auditor internal maupun eksternal. Kegagalan dalam melakukan pemantauan secara efektif ini memungkinkan masalah untuk berkembang menjadi krisis besar. Risiko pengendalian atau control risk. Kelemahan pengendalian internal. Pengendalian internal PT Toshiba tidak dirancang dengan baik atau tidak efektif dilaksanakan, maka risiko terjadinya salah saji material akan meningkat. Tekanan manajemen. Adanya tekanan yang berlebihan dari atasan untuk mencapai target tertentu dan dapat mendorong terjadinya kecurangan atau manipulasi laporan keuangan. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia atau teknologi menghambat efektivitas pengendalian internal di PT Toshiba. Berikut adalah penilaian risiko pada kasus PT Toshiba dengan menggunakan matriks. Hasil dari penilaian matriks risiko. 1. Manipulasi laporan keuangan. Likelihood tinggi, severity sangat berat. Kesimpulan pada posisi likelihood dan severity, high atau pada posisi ekstrim, menunjukkan bahwa risiko manipulasi laporan keuangan tersebut memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan dampak pada perusahaan sangat besar. 2. Kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Likelihood sedang, severity berat. Kesimpulan pada posisi likelihood dan severity, medium high atau ekstrim, pada posisi yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan terhadap peraturan keuangan tersebut cukup tinggi dan dampaknya pun dapat cukup signifikan. 3. Pengendalian internal yang lemah. Likelihood sering, severity sangat berat. Kesimpulan pada posisi likelihood dan severity, high atau pada posisi ekstrim, menunjukkan bahwa risiko pengendalian internal yang lemah tersebut memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan dampak pada perusahaan sangat besar. 4. Reputasi. Likelihood sering, severity sangat berat. Kesimpulan pada posisi likelihood dan severity high atau pada posisi ekstrim menunjukkan bahwa risiko adanya reputasi keuangan tersebut memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan dampak pada perusahaan yang sangat besar. Yang kelima yaitu sumber daya manusia atau tekanan. Likelihood sering, severity sedang. Kesimpulan pada posisi likelihood dan severity medium atau tinggi. Penilaian medium atau tinggi dalam matriks risiko PT Toshiba mengindikasikan bahwa risiko sumber daya manusia memiliki potensi dampak yang cukup signifikan terhadap perusahaan. Namun, kemungkinan terjadinya mungkin tidak setinggi risiko yang dinilai tinggi atau ekstrim. Keenam yaitu keuangan dan likuiditas. Likelihood sering, severity sedang. Kesimpulan pada posisi likelihood dan severity high atau pada posisi ekstrim menunjukkan bahwa risiko keuangan dan likuiditas pada PT Toshiba yang lemah tersebut memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan dampak pada perusahaan yang sangat besar. Kesimpulannya, fraud merupakan ancaman serius yang harus diwaspadai oleh semua pihak. Dengan memahami dampak dari fraud dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat meminimalkan risiko terjadinya fraud dan membangun lingkungan yang aman dan terpercaya. Investigasi dan tindakan perbaikan dalam kasus fraud adalah proses yang kompleks, namun sangat penting untuk menjaga kesehatan organisasi atau perusahaan dari segala permasalahan, terutama kecurangan. Sekian pemaparan video dari kami. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan. Sekian kami ucapkan. Terima kasih. Dah.